Shalom, Bapak Ibu terkasih, di dalam dua sharing firman saya yang lalu, saya sudah unggah ya, sebuah kajian khusus tentang multiverse, yaitu dunia di Avengers atau dunianya Thanos, Bapak Ibu, multiverse. Nah, dalam sharing firman saya berjudul Dunia Multiverse ala Marvel dan konsep multiverse, versi naratif dan patristik, Bapak Ibu. Saya sudah mencoba untuk mengungkap angan-angan iman yang melambung tinggi, Bapak Ibu. Ini saya mencoba untuk berkiblat ke keempat penjuru mata angin rohani, utara, selatan, timur, dan baratnya empat penjuru pemahaman yang sangat berbeda dan mungkin siapa tahu menarik, Bapak Ibu. Inilah empat penjuru multiverse itu. Versi teologi sistematik, versi perbandingan dengan fisika modern, versi profetik, dan versi apologetika untuk kaum muda penggemar Marvel. Nah, saya akan mulai dengan versi teologi sistematik. Apakah teologi Kristen itu mengajarkan multiverse, Bapak Ibu? Ya, kita mulai masuk ke suatu doktrin penciptaan yang di dalam teologi Kristen disebut creatio ex nihilo. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan satu kosmos dari ketiadaan. Bisa dibaca di Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Di dalam teologi sistematika, bagian daripada sub-sub teologi, realitas dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Realitas ilahi, di mana Allah tidak diciptakan, dan realitas ciptaan yang sifatnya tunggal, yaitu langit dan bumi. Jadi kesimpulannya begini, Bapak Ibu. Teologi Kristen hanya mengenal satu ciptaan aktual. Nah, kalau kita tinjau dari doktrin Allah, Bapak Ibu ya khususnya di dalam teologi proper, ya, Allah itu Esa, ya, Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel, Bapak Ibu. Tidak terbatas di dalam Mazmur 90 ayat 2, supradimensional, melampaui ruang dan waktu. Pertanyaannya, apakah multiverse mungkin dalam pikiran Allah? Dalam teologi filsafat ada dua kategori, Bapak Ibu. Possible worlds, dunia yang mungkin dalam pikiran Allah, dan actual world, dunia yang benar-benar diciptakan oleh Allah. Kalau begitu, teologi Kristen mengenal banyak kemungkinan dunia, tapi Allah memilih satu dunia aktual. Ini berbeda dengan multiverse Marvel yang mengatakan semua dunia itu aktual. Nah, satu lagi, dipandang dari doktrin Kristologi, Bapak Ibu. Yesus disalibkan sekali untuk selamanya. Ibrani 7 ayat 27, Ibrani 9 ayat 28, Ibrani 10 ayat 10. Jika multiverse Marvel diterima, Yesus perlu disalibkan berkali-kali di setiap universe. Mustahil secara teologis. Kesimpulannya, Kristologi menutup pintu atas gagasan multiverse aktual. Dari pandangan eskatologinya bagaimana? Penghakiman Allah dilakukan pada satu, yaitu pada manusia saja. Ibrani 9 ayat 27. Ya, ini maksudnya pada bukan manusia rohani, maksudnya bukan pada hal-hal yang sifatnya tidak berbentuk ya, maksudnya ya. Ibrani 9:27 bisa dibaca ya. Satu sejarah dan satu akhir zaman. Eskatologi tidak membuka ruang bagi varian sejarah. Jadi kesimpulan secara keseluruhan, teologi Kristen menolak multiverse Marvel, namun menerima konsep dimensi rohani dan possible world di dalam pikiran Allah. Nah, sekarang kita tinjau mata angin yang kedua, Bapak Ibu.
versi perbandingan dengan ilmu fisika modern. Ini sekarang kita bicara sedikit mengenai fisika ya, yang ringan-ringan saja Bapak Ibu ya. Fisika modern itu mengajukan 3 model multiverse Bapak Ibu. Yang pertama, multiverse inflasi ala Island Gold. Ledakan awal atau inflation itu terus terjadi secara lokal. Banyak bubble-bubble universe Bapak Ibu. Status ilmiah spekulatif ini belum dapat diuji, apalagi dikemukakan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, many words interpretation ala Hughes Everett. Setiap keputusan itu melahirkan cabang realitas ini, persis seperti Marvel Universe Bapak Ibu. Statusnya interpretasi kuantum tidak terbukti, jadi belum diterima. M teori, ini lagi. M teori yang disebut juga M teori multidimensional ala brains. Ini juga dikenal sebagai string teori. Universe kita adalah membran atau brain di antara banyak brain lain di dalam 11 dimensi. Kok bisa? Silahkan cek di sains Bapak Ibu. Statusnya lagi-lagi teoritis Bapak Ibu. Belum dapat diuji secara eksperimen. Nah, bagaimana ini berrelasi dengan kekristenan? Jika multiverse fisika ada, tetap tidak seperti Marvel. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada varian diri kita, tidak ada cabang moral atau sejarah, tidak bisa saling berinteraksi, tidak ada kausalitas silang. Alkitab tidak menutup kemungkinan bahwa Allah itu dapat menciptakan banyak kosmos. Tetapi jikapun Allah menciptakan banyak semesta, hal itu tidak mempengaruhi doktrin keselamatan atau sejarah manusia. Karena Alkitab hanya menyatakan bahwa Yesus mati untuk dunia ini, bukan untuk kosmos lain. Penghakiman adalah di bumi, bukan di semesta paralel, bukan. Ciptaan ditebus adalah kosmos kita ini. Di Roma 8:21 bisa baca. Dimensi di dalam fisika mendukung konsep teologis. M teori dan teologi itu sepakat. Dalam hal apa? Realitas memiliki lebih dari dimensi yang kita lihat. Ini jelas Bapak Ibu. Ada hidden dimension yang tidak bisa diakses manusia. Allah melampaui ruang waktu seperti fisika memandang higher dimension. Ini. Nah, sekarang mata angin yang berikutnya. Versi profetik di dalam sharing firman Tuhan. Di zaman kita, Bapak Ibu, kaum muda itu membicarakan multiverse. Dari Avengers hingga Doctor Strange. Ya. Namun firman Tuhan memanggil kita untuk melihat kosmos. Bukan dari imajinasi manusia, tetapi dari wahyu Allah. Allah menciptakan satu kosmos yang utuh. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu bukan dua dunia, melainkan keseluruhan realitas. Dunia roh dan dunia fisik, dua dimensi satu ciptaan. Ketika Buddha Elisa melihat malaikat, ini 2 Raja-Raja 6 ayat 17, dia tidak melihat universe lain, dia melihat dimensi lain dari ciptaan yang sama. Demikian pula surga, dunia malaikat, kekekalan atau Hades, semua bukan semesta paralel, Bapak Ibu, tetapi bagian dari satu ciptaan Allah. Nah, rencana Allah jelas di dalam mata angin ini tidak mungkin bercabang. Marvel mengajarkan garis waktu yang bercabang. Alkitab mengajarkan rencana yang tunggal. Ia melakukan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Tidak ada garis waktu alternatif, karena Allah tidak pernah bingung merencanakan. Kristus disalib sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Kristus telah mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk selamanya.
Jika ada multiverse, Bapak Ibu, jika ada garis waktu bercabang, jika ada dunia-dunia yang berbeda, saling harus terjadi berulang kali, tetapi Alkitab berseru, satu salib, satu penyelamat, satu ciptaan yang kudus. Allah bukan Tuhan multiverse, Ia Tuhan kosmos. Multiverse Marvel membutuhkan timekeepers, TVA, He who remains. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan Allah lah yang memegang waktu dan sejarah. Allah tidak menjaga banyak realitas chaos, Bapak Ibu. Ia memerintah atas satu ciptaan yang diciptakannya dengan sempurna. Apa aplikasi profetisnya? Dunia ini bukan kebetulan. Hidupmu bukan salah satu dari jutaan versi diri atau varian diri. Takdirmu bukan hasil cabang dari realitas. Engkau unik, tunggal, dipanggil oleh Allah sejak kekekalan. Engkau tidak punya varian. Engkau hanya punya satu hidup dan satu Tuhan yang memanggilmu. Biarlah dunia membahas multiverse, tetapi orang percaya mengerti Allah menciptakan satu kosmos yang indah dan menebusnya dengan satu salib saja. Ini mata angin terakhir. Entah ini barat atau timur, Bapak Ibu. Tapi ini adalah versi apologetika untuk kaum muda penggemar Marvel. Kita sering mendengar pertanyaan dari orang-orang muda itu seperti ini. Kalau multiverse beneran, berarti ada versi lain dari kita dong. Yesus ada versi lain juga di universe lain. Apakah alam semesta bercabang ya? Seperti di Loki season 2. Nah, mari kita lihat dari iman Kristen kita. Apakah multiverse Marvel itu mungkin secara iman? Jawabannya tidak. Dengan cara Marvel tidak. Karena apa, Bapak Ibu? Identitas manusia itu unik dan tunggal. Tidak ada variannya, Bapak Ibu. Allah menciptakanmu satu kali dan satu versi saja. Tidak ada kamu-kamu lain di kosmos-kosmos lain atau di universe lain. Tidak ada. Seperti Jet Li di film Dead the One. Bukan. Tidak ada itu, Bapak Ibu. Kehendak bebasmu itu berdampak kekal. Tidak ada universe lain yang memperbaiki pilihanmu. Yesus mati sekali, bukan berkali-kali di universe yang berbeda. Tidak ada cabang timeline di dalam rencana Allah. Allah tidak pernah salah langkah, sehingga perlu membuat jalur alternatif. Itu saja. Nah, perbedaan sederhananya dengan Marvel Universe ya, Bapak Ibu. Kalau di Marvel Multiverse itu adalah realitas bercabang. Di Kekristenan Universe adalah satu rencana kekal. Kalau di Marvel Universe Multiverse ada varian diri, di Kekristenan hanya ada satu identitas manusia. Kalau di Marvel Multiverse ada Nexus Event, di Kekristenan ada ketetapan Allah, Bapak Ibu. Kalau di Marvel Universe ada He who remains, di Kekristenan sudah pasti hanya satu Allah yang kekal. Kalau di Marvel ada TVA, di Kekristenan ada malaikat sebagai pelayan Allah. Kalau di Marvel percaya semesta ganda, di Kekristenan ada dimensi rohani, tapi bukan universe yang lain. Nah, ada analogi kekristenan yang mirip. Ada hal-hal Alkitab yang sekilas mirip multiverse, Bapak Ibu. Dunia roh, malaikat dan iblis, ya. Surga dan bumi, kekekalan versus waktu, penglihatan Yohanes di Wahyu. Tetapi semua itu bagian dari satu ciptaan, bukan semesta paralel. Mengapa multiverse Marvel ini menarik bagi anak muda, Bapak Ibu? Karena manusia ini punya sifat-sifat seperti ini, Bapak Ibu. Ingin tahu ya, bagaimana sih kalau aku ini berbeda? Bagaimana kalau aku banyak versi aku yang ini atau versi yang lain itu lebih gimana gitu. Sayangnya bisa juga ini
sebagai satu persepsi ingin menghindari tanggung jawab moral. Ada yang berpikir pendek, takut hidup cuma satu kali, dan suka 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 saja ya, suka ide kebebasan absolut. Namun kekristenan menjawab kebutuhan hari ini dengan cara yang lebih dalam. Allah memberi kita identitas, bukan harian. Allah memberi tujuan, bukan kemungkinan tak berujung. Allah memberi keselamatan, bukan chaos realitas. Allah memberi masa depan yang pasti, bukan timeline bercabang. Marvel Multiverse menawarkan banyak versi realitas, tetapi kekristenan menawarkan makna di dalam realitas tunggal. Engkau unik, ditebus, dipanggil dalam satu rencana kekal Allah. Itu Bapak. Sekian. Semoga Tuhan memberkati. Amin.